Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Duyana dengan nomor induk mahasiswa 06051381924048. Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, mata kuliah Hukum Perburuan. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi tentang perkembangan hukum perburuan di Indonesia. Perkembangan hukum perburuan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan sejarah perbudakan di Indonesia pada saat itu, di mana Indonesia masih disebut dengan Hindia Belanda. Pada masa Hindia Belanda pada tahun 1819 dikeluarkannya peraturan tentang pendaftaran budak. Pada tahun 1820 ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda di mana pemilik budak wajib membayar pajak. Pada tahun 1829, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan lagi larangan mengangkut budak yang masih anak-anak. Setelah itu, pada tahun 1839 ada peraturan tentang pendaftaran anak budak dan pengganti nama budak. Sebelum itu, pada tahun 1825 ada peraturan tentang budak dan perdagangan budak. Peraturan penghapusan budak dikeluarkan pada tahun 1854. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1860 baru dinyatakan hapus sama sekali perbudakan di Indonesia. Tetapi pada praktiknya setelah tahun 1860 masih banyak orang yang berstatus budak dan pemilik budak. Istilah budak setelah tahun 1860 ini mulai menciut. Istilah budak sudah diganti dengan istilah lain yaitu hamba dan perhambahan. Pada tahun 1880 dikeluarkannya sebuah peraturan terkait dengan para pekerja. Orang-orang yang bekerja itu disebut kuli dan peraturannya disebut kuli alternatif. Pada masa-masa selanjutnya, peraturan kuli ini mulai menjadi sorotan seiring dengan penggunaan istilah bagi pekerja yang mulai bergeser dari kuli ke buruh. Menjelang kalanya pemerintah Belanda di Indonesia, alternatif ini dihapuskan sejak Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia mencapai pada puncaknya ketika negara ini merdeka, di mana hukum yang ditetapkan terkait dengan ketenagakerjaan sejak saat itu hingga kini dan di masa yang akan mendatang akan selalu bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Peraturan tentang hukum perburuan ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2, di mana tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan Pasal 33 bagian A, B, dan C. Sepanjang perkembangan hukum perburuan di Indonesia, terdapat belasan peraturan setingkat dengan undang-undang yang mengatur khusus tentang ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Berbagai peraturan tersebut diantaranya: pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang penempatan tenaga kerja asing. 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang wajib kerja sarjana. 4. Undang-Undang Nomor 7 PNPS Tahun 1963 tentang penegakan pencegahan pemogokan dan atau penutupan lockout di perusahaan, jabatan atau badan yang vital.
tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenaga kerjaan. 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang perubahan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenaga kerjaan. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang penetapan Perpu Nomor 5 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang perubahan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenaga kerjaan menjadi undang-undang. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang materi perkembangan hukum perburuan di Indonesia. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum